kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah wa la yuradu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Jadi kata Allah dan Muhammad, jika mereka mendustakan kamu, ya sudah, katakan saja bahwa kamu Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Dzu rahmati wasi'ah. Artinya apa? Ya, pertama secara eksternal ditujukan kepada umat yang mendustakan maupun yang tidak mendustakan. Ya sudah, kamu tidak mau ikut aku, tidak apa-apa. Ya sudah, kamu mendustakan ayat-ayat Allah itu, ya silakan, itu hakmu. Tapi Allah itu maha luas. Tidak kamu ikuti, ya nanti pasti ada yang ikut juga. Umat itu tidak hanya kamu. Kan itu. Umat itu nggak hanya kamu. Dan itu terbukti kemudian ketika Rasulullah didustakan di Mekah, tapi kemudian Rasulullah diterima di Madinah. Itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamulah satu-satunya umat sehingga sok-sokan menaikkan bargaining position, kami yang harus mengikuti kamu, tradisimu. Enggak. Itu kan. Kadang kan umat itu merasa bahwa karena mereka mayoritas itu, bahwa karena mereka merupakan pewaris nenek moyang gitu, seolah-olah menjadi pihak yang paling berhak untuk diikuti. Padahal Nabi Muhammad SAW juga orang asli Mekah. Ya. Orang asli Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah. Hanya karena Rasulullah itu memiliki akidah, memiliki ideologi yang berbeda dengan mayoritas orang Mekah saat itu, lalu tiba-tiba seolah-olah Rasulullah itu orang asing. Gitu. Seolah-olah yang mayoritas lah yang berhak untuk diikuti, seolah-olah Rasulullah dan sahabat beliau yang minoritas tidak boleh punya pendapat atau ide yang berbeda tentang ketuhanan, tentang aturan-aturan hidup. Maka kata Allah, katakan, mereka kalau mendustakan kamu, Allah itu memiliki rahmat yang luas. Tidak apa-apa, terserahlah kamu. Itu secara eksternal ya. Lalu secara internal, kalimat faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah itu memberi harapan secara internal kepada baik diri Rasulullah SAW sendiri maupun kepada sahabat yang sudah ikut. Secara internal begitu. Supaya tidak putus asa. Bagi para sahabat yang sudah ikut supaya tidak putus asa, tidak takut, tidak minder, apalagi kok mundur, tidak. Tapi bagi Rasulullah supaya tidak putus asa itu, supaya tetap saja mengingatkan. Supaya tetap saja maju berdakwah. Nggak apa-apa, ibarat cari ikan gitu, menebar jala, maka di satu titik sungai atau danau, jala ditebar, diangkat, ternyata nggak dapat. Hanya dapat cabang-cabang dari atau tangkai-tangkai dedaunan, atau hanya dari sisa-sisa sampah. Pindah ke titik lain, nyebar, set. Jalannya diangkat.
ada pergerakan, diangkat, ternyata malah dapatnya hanya ketam, ular, dan lain sebagainya. Berhenti, enggak, pindah lagi, lebar lagi jalannya tuh. Jelas, ada harapan, ada gerakan di bawah air, diangkat. Ya memang dapat, tapi masih kecil-kecil. Ini gitu. Pindah lagi, diangkat lagi, lempar lagi jala. Nah, baru kemudian dapat mulai kan gabus dan lain sebagainya. Loh, hal-hal ini ya terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah terus berdakwah menebar jala kebaikan. Di awal-awal nggak dapat apa-apa. Ya hanya dapat cibiran saja. Itu kan, anggap tadi sampah-sampah tadi. Rasul tetap melanjutkan lagi, menebar jala kebaikan, menebarkan ayat-ayat Allah. Ditarik, ternyata malah dapat ular. Ya orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Orang-orang yang sangat memusuhi itu. Berhenti Rasulullah, enggak, ditebar lagi jalannya. Mulai dapat orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Nah, mereka sebagian dari kaum ardhalun ya, dari kaum orang-orang yang tidak berpengaruh lah di masyarakat, kecuali Abu Bakar ya. Nah, mulai dapat yang kecil-kecil tadi, ikan ini barat. Tebar lagi Rasulullah, jalan. Akhirnya mulai dapat Umar bin Khattab, mulai dapat terus ya orang-orang yang cukup berpengaruh di kota itu, di negeri itu. Jadi kalimat faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah memiliki dua sisi pemaknaan itu, baik eksternal maupun internal. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil muslimin. Sementara yang eksternal jika tidak segera berubah, katakan bahwa ba'suhu atau siksanya Allah itu tidak akan ada yang dapat menolaknya. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'ana wala haramna min syai'. Lalu orang-orang musyrik itu berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Jadi, lalu menyalahkan Allah atas kemusyrikannya. Ini juga yuk kita waspadai ya. Sekarang ini banyak orang yang gini. Ketika diajak baik gitu, ketika diajak untuk taat kepada Allah gitu, lalu dia ngomong gini, ya gimana lagi belum dapat hidayah gitu kan, gimana lagi wong belum ditakdirkan Allah baik. Ini ucapan seolah-olah benar itu. Padahal sebenarnya itu excuse dari setan untuk dia membenarkan ketidakbenarannya dengan memakai alasan Allah belum memberi hidayah. Orang-orang musyrik yang diceritakan dalam ayat 148 ini, itulah punya pilihan bebas, pilihan merdeka untuk tetap mengikuti persembahan selain Allah atau mengikuti Allah. Kan punya pilihan bebas, nggak ada yang ini kok. Itu. Tetapi kemudian ketika mereka memilih untuk tetap menyembah apa yang mereka sembah dan apa yang nenek moyang mereka sembah, lalu kemudian nanti datang azab Allah, ya tidak bisa mengatakan karena belum dapat hidayah. Wong setiap hari Rasulullah menyebarkan hidayah. Al-Quran itu kalau hudan. Kan? Dzalikal kitabul la raiba fih. Hudal linnas. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fungsinya apa? Hudan. Petunjuk hidayah linnasi buat manusia. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Allah, yaitu hidayah. Gitu.
Ya terimalah. Nah, ketika Rasulullah sudah menebarkan hidayah, lalu dia tidak mau menerima malah mendustakan, kok kemudian di akhir, ya gimana lagi Allah belum kasih hidayah, lu tidak mau sampean gitu. Kan gitu. Sehingga kalimat itu jelas kalimat salah. Kami tidak akan mengharamkan. Karena apa? Ya inilah yang sudah diharamkan nenek moyang kami. Kami juga tidak akan merubah tradisi. Karena inilah yang kami temukan dari nenek moyang kami. Loh, kamu punya kesempatan untuk merevisi, untuk melakukan koreksi atas apa yang keliru dari tradisi. Kamu tapi nggak mengambil kesempatan itu, tapi malah mengambil pilihan untuk ikut dan melanjutkan kesalahan yang telah dibuat nenek moyang kamu. Kalau sudah begitu ya jangan merasa bahwa seolah-olah nanti kalau ada siksa itu Allah yang kejam, gitu kan? Allah sudah memberi pilihan bahkan menunjukkan, gitu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian itulah mereka mendustakan dengan berbagai macam dalil dan alibi, tapi itu akan berhenti ketika Allah sudah menetapkan satu keputusan, apalagi ketika sudah merasakan siksanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Sudah katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Termasuk dalam hal penyembahan selain Allah. Apa sih? Apa sih hujahmu itu apa itu? Jadi hujahmu itu apa? In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Tidaklah mereka mengikuti, kalian semua itu mengikuti kecuali dzan, prasangka, wa in antum illa takhrusun, dan kalian itu hanya ya berdasarkan perkiraan-perkiraan saja. Bukan karena kemantapan hati yang yakin, hakul yakin, enggak. Sementara Rasulullah SAW konsisten tuh dari awal sampai akhir karena memang itu adalah wahyu Allah. Maka kata Allah, "Qulillahi al-hujjatu balighah." Jadi qulillahil hujjatul balighah. Katakan, milik Allah lah segala hujjah. Gitu. Katakan. Jadi katakanlah kepada mereka bahwa hujjah atau alasan yang benar, ilah yang benar, argumentasi yang benar, yang kuat hanya milik Allah. Kamu mau ngomong apa aja, itu hanyalah buatan-buatan kamu. Tapi kalau milik Allah, hujahnya jelas. Ya. Kekuatannya, reasoningnya dibalik aturan apapun yang Allah telah tetapkan untuk Islam, untuk kita itu jelas hujah yang kuat, yang benar. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Kenapa? Jika Allah menghendaki, kamu sudah bisa diimankan semua. Kamu sudah bisa untuk menerima kebenaran itu semua. Tapi karena Allah memberikan pilihan bebas itu untuk menguji sampean dan saya semua. Itulah. Sehingga kalimat walau sya'a lahadakum ajma'in itu juga sindiran agar kita ingat bahwa hidup ini ujian, jangan gampang-gampangan. Allah kalau mau, ya harus diislamkan aja semuanya. Allah kalau mau ya orang-orang Islam itu diimankan aja semuanya, nggak usah repot-repot. Nah, tapi justru di situ letak ujiannya, letak materi yang perlu diselesaikan. Jadi sudah ditunjuki mana yang benar dan diajak untuk kepada mana yang benar, tapi juga di saat yang sama juga disuguhi dengan kebebasan memilih. Nah, cuma manusia seringkali memilih yang instan. Kepingin bahagia ya sekarang, kepingin kaya ya sekarang, kepingin apa segala macam. Boleh saja kalau bahagia, tapi bahagianya adalah standar bahagianya
Rasulullah Muhammad SAW, bukan bagiannya kapitalisme ya. Nah, sementara Allah menjanjikan nanti di akhirat akan ada yang unlimited, the ultimate goal fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Oke. Oke, silakan. Monggo, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan baik bab ayat ini maupun bab lain. Silakan. Monggo, saya sedang berada di Kebon Sari. Kebon Sari Madiun. Izin, Gus. Silakan. Ini di luar topik pagi ini, Gus. Jika orang tua sudah meninggal, kemudian beliau meninggalkan harta lah ya, harta rumah atau tanah, kemudian tidak pernah menulis wasiat apapun, dan anak-anaknya itu semua berada lah, nggak perlu uang warisan itu misalnya. Apa yang terbaik yang sebaiknya dilakukan bagi anak-anak si orang tua yang sudah meninggal itu? Terima kasih, Gus. Wakafkan aja. Wakafkan saja, harapannya itu bisa mengalir untuk orang tua sebagai sedekah jariah. Jikapun tidak bisa mengalir untuk sedekah jariah, maka dengan sampean bersama saudara-saudara itu bersepakat untuk diwakaf, artinya sampean itu menjadi anak yang solihah. Maka anak yang solihah ini juga bisa mengalirkan doa dan pahala untuk orang tua, toh? Begitu, simple. Apalagi kalau si anak-anak ini sudah tidak membutuhkan itu, padahal itu dulu adalah hasil jerih payah orang tua, hasil dari tetesan keringat dan kerja keras mereka. Sementara mereka di sana ya tetap saja perlu tambahan sangu dan tidak bisa minta kita secara langsung, dan ada hasil kerja mereka yang sebenarnya milik mereka. Apalagi kita sudah dikaruniai Allah kecukupan, ya sudah diwakafkan saja. Harapannya itu nanti bisa menjadi sedekah jariah, jadi sedekah jariah yang mengalir ke kubur beliau berdua. Jikapun itu tidak karena mungkin belum diwasiatkan, sekurangnya adalah dengan sampean bersaudara itu bersedekah atau berjariah mewakafkan itu menjadi tanda bahwa sampean bersama saudara-saudaranya itu adalah manusia-manusia yang soleh solihah, anak yang soleh dan solihah, dan itu pun sudah juga bisa mengalirkan doa dan pahala kepada orang tua yang di sana. Karena semua akan terputus kecuali 3 hal, toh. Kecuali 3 hal, yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu manfaat yang diamalkan dan diajarkan, yang ketiga adalah waladun atau anak-anak yang soleh yang yad'ulah, yang mendoakan. Jadi pertama sedekah jariah, ya diwakafkan saja untuk agama, untuk bangsa. Kemudian harapannya adalah itu bisa mengalirkan pahala jariah ketika beliau meninggal di sana. Itu milik beliau, atau itu adalah hasil kerja beliau. Dan kalaupun misalnya itu tidak bisa mengalir karena sudah meninggal, tetap saja ketika sampean bersaudara itu kemudian mewakafkan, itu adalah bukti bahwa sampean semua adalah orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga semua tertutup kecuali doa dan kehendak sedekah dari anak yang soleh dan solihah. Saya rasa itu tip terbaik Bu, dari apalagi itu, makanya saya sering ya menyampaikan ke bapak-bapak maupun ibu-ibu, orang-orang tua dan anak-anak, agar jangan menjanjikan kepada anak-anak itu warisan.
tugas dari orang tua itu adalah merawat, mendidik, memberikan pendidikan sampai mereka dewasa. Itu tugasnya. Jungkir balik orang tua bekerja untuk terciptanya itu. Harusnya orang tua juga berpikir, ya sudah, saya sudah bertanggung jawab terhadap anak-anakku sampai mereka dewasa, selesai. Maka sekarang aku waktunya mikirkan diriku untuk akhiratku. Tak bawa hasil kerjaku. Sudah, anak dibekali ilmu biar mereka survival. Jangan terlalu dimanjakan dengan banyaknya warisan kepada mereka, malah sampean sendiri melupakan sang untuk sampean, gitu. Sementara untuk anak juga begitu. Sebagai anak, harusnya sejak awal itu tidak pernah berpikir bahwa harta orang tua itu menjadi milik sampean. Jangan. Harta orang tua ya tetap menjadi milik orang tua. Ada dua keuntungan secara baik di situ ya. Keuntungan pertama adalah kemudian anak tidak rakus. Anak tidak rakus dan juga kemudian jadi pekerja keras karena dia tidak mengandalkan harta orang tua. Sementara di sisi lain, dengan cara begitu, kemudian orang tua juga tidak repot-repot untuk khawatir nanti terjadi perpecahan dan sebagainya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah anak menjadi mandiri. Karena sejak awal sudah ditanamkan kamu tidak punya apa-apa. Nah, kamu harus belajar mencari sendiri, mandiri. Jangan mengandalkan dari harta waris orang tua. Dan anak bahkan yang keempat, kalau kemudian sudah begitu, itu keinginan untuk berbakti dari hasil kerjanya sendiri kepada orang tua, merawat orang tua itu. Dan yang selanjutnya adalah itu untuk mencegah terjadinya kasus-kasus di mana anak-anak berani mengusir orang tua dari rumahnya orang tua hanya karena dia merasa bahwa itu sudah menjadi warisnya dia. Nah, ini kan hal-hal yang bisa kita dorong perbaikan itu mulai dari penyadaran diri di kajian-kajian seperti ini ya, untuk membetulkan, untuk merevisi dan mengoreksi kesalahkaprahan pemahaman sebuah keluarga, gitu ya. Gitu, Bu Dia. Ada lagi? Ya, Silakan. Assalamualaikum. Ya, Salam Bu Anissa ya. ini berkaitan dengan ayat ini mungkin masih apakah berkaitan atau enggak, tapi sepertinya masih juga. Ini Gus yang menjadi pertanyaan, apakah setiap musibah yang menimpa hamba Allah tuh baik musibah itu secara personal, skala kecil, skala menengah, skala besar, itu bisa dipastikan itu sebuah teguran atau hukuman Allah terhadap hambanya? Ya, itu pertanyaannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama yang perlu diingat bahwa Allah tidak pernah mendolimi manusia ya. Allah tidak pernah mendolimi manusia atas apapun yang menimpa manusia itu, manusialah yang yang terjadi. Jadi kalau dalam surat Az-Zukhruf ayat 76 itu disebutkan bahwa tidaklah kami yang mendolimi mereka manusia, tapi manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, sikap orang mukmin ketika mendapat musibah itu melihatnya pertama adalah itu sebagai materi ujian. Ya. Materi ujian buat kita, apapun itu. Bagaimana kita mensikapinya. Mengeluh berarti itu menjadi azab. Jika kemudian kita tawakal dan tetap bersyukur, berarti itu merupakan ujian. Buat orang yang menganggap bahwa itu musibah itu adalah ujian, maka dia kemudian menjadi lalu introspeksi diri. Apa introspeksinya? Apa ya yang telah salah dari perilakuku sehingga Allah menegur seperti ini? Tapi itu juga bentuk ujian, di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, imma syakirun wa imma kafur. Apakah tetap bersyukur dan melanjutkan
pengabdian kepada Allah, ataukah kemudian mutung, Allah gimana kok kejam sama aku dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apapun ya orang beriman itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mereka apapun lah mendapat musibah itu selalu begitu. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 156, Mbak Aisyah. Monggo. Al-Baqarah 156. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 156 ya, Al-Baqarah. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, musibah apa coba di ayat 155 sebelumnya dibaca. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di situ kan kalimatnya menguji kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan segala sesuatu yang minal khauf dari rasa takut, wal ju' dari lapar, wa naqsi minal amwal bahkan kadang hartanya berkurang, wal anfus bahkan kadang temannya berkurang. Kenapa? Karena menegakkan kebenaran. Apa yang kemarin menjadi tradisi-tradisi, dia mulai meninggalkannya untuk kembali kepada sunnah Nabi, ditinggalkan. Wah, kamu sekarang ekstrim apa segala macam. Itu ujian. Kekurangan buah-buahan artinya kekayaan juga. Nah, tapi bagi orang-orang beriman, kata Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira untuk orang yang ketika ditimpa seperti itu tetap sabar. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu adalah alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, orang beriman selalu melihat dari sudut positif bahwa qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kita semua ini lillah, itu milik Allah. Kita semua apa ya? Jiwa kita, harta kita, raga kita, keinginan kita, waktu kita itu milik Allah. Wa inna dan sungguhnya kita semua ilahi kepada Allah rajiun, akan dikembalikan harta kita ya akan kembali, anak kita ya akan kembali, waktu kita semuanya jadi ke sana melihatnya ya. Introspeksi diri, muhasabah binafsi. Ya, lagi. Ada? Oke. Kalau ada? Kalau nggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini dari Desa Sumberjo, Sidoarjo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Saya ucapkan salam sehat untuk dulurku semua dimanapun berada. Tetap semangat untuk mengkaji, mengamalkan, dan menyebarkan di muka bumi untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladun mulk. Tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu lana ma qadayta astaghfirullah. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa jal hasdina min jinusya. Rabbana najina wa lina sa. Rabbana la tajalna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'ala. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Allah ta'ala nabawwa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadika. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Rabbana ij'alna muslimin laka wa mu'minatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Quran ja'alhu lana imam.